Pernahkah kamu merasa penasaran bagaimana kehidupan di pedesaan Jerman? Apakah kehidupan masyarakatnya sama dengan pedesaan di Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut kehidupan di pedesaan Jerman, tonton video ini. Sebelum kita menyelami keseharian masyarakat desa di Jerman, siapkan dulu secangkir kopi, makanan ringan dan posisi ternyaman kalian untuk menemani perjalanan ini. Kehidupan desa di Jerman merupakan kombinasi dari tradisi dan modern yang telah menyatu. Desa-desa di Jerman dikenal dengan keindahan alam, serta bangunan-bangunan tradisional yang indah dan memesona, dan tentu saja kehidupan masyarakat di sana yang sudah terorganisir. Meskipun terletak sangat jauh di Eropa sana, namun ada beberapa unsur kehidupan desa di Jerman dapat memunculkan rasa kesejahteraan yang mirip dengan desa-desa di Indonesia, di antaranya bangunan lama desanya. Desa-desa Jerman banyak memiliki arsitektur bangunan yang indah dan terawat dengan baik. Bangunan-bangunan khas Jerman seperti gereja tua dan rumah-rumah kayu memberikan daya tarik tersendiri. Sama halnya pada beberapa desa di Indonesia yang masih mempertahankan bangunan lamanya. Kehidupan di desa Jerman juga masih mempertahankan tradisi pedesaan secara turun-menurun, salah satunya festival pasar petani, dan pertemuan masyarakat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan desa di Jerman. Perbedaan yang mencolok antara kehidupan di desa-desa Jerman dan Indonesia terdapat pada teknologi dan akses koneksi internet. Desa-desa Jerman umumnya sudah memiliki akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang lebih baik, yang memungkinkan masyarakatnya dapat mengakses informasi dan komunikasi dengan lebih mudah. Pada pedesaan Jerman, fasilitas dan infrastruktur di sana, seperti tempat pendidikan dan kesehatan, di sana sudah jauh lebih maju dan terorganisir dengan baik. Hal ini jika dibandingkan dengan beberapa desa di Indonesia masih sangat jauh sekali. Tentunya kita berharap kehidupan desa di Indonesia dapat maju lebih baik ke depannya, seperti kehidupan masyarakat desa di Jerman. Dari desa, kita beranjak melihat kehidupan masyarakat di perkotaannya. Kekayaan sejarah Jerman telah membentuk dan mempengaruhi kebudayaannya yang pernah menjadi bagian penting dari Kekaisaran Romawi, dan kemudian menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling stabil di dunia. Saat ini, Jerman adalah rumah bagi 84,3 juta orang, termasuk warga Jerman dan kelompok minoritas lainnya, yang saling menghormati dan bersama-sama menjadikannya negara yang penuh nilai, perayaan, dan adat istiadat. Tingkat pengangguran di Jerman juga cukup rendah, sehingga menarik banyak orang dari seluruh dunia untuk datang ke negara ini. Orang Jerman berusaha untuk menjadi sempurna dan tepat dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengakui kesalahannya, bahkan dengan bercanda. Mereka jarang memberikan pujian. Pada awalnya, sikap mereka mungkin terlihat tidak bersahabat, namun terdapat rasa kebersamaan yang kuat, kesadaran sosial, dan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Orang Jerman sangat menjunjung tinggi struktur, privasi, dan ketepatan waktu. Mereka hemat, pekerja keras, dan rajin. Keluarga dan komunitas mempunyai arti penting bagi orang Jerman. Hal ini turut berkontribusi terhadap sifat masyarakat Jerman yang terkenal mengikuti aturan dan tertib. Jerman akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Agama dominan di Jerman adalah Kristen. Gereja Kristen, termasuk Katolik dan Protestan, merupakan gereja dominan di Jerman. Islam adalah agama minoritas terbesar, dengan pengikutnya berjumlah sekitar 5% dari populasi sekitar 4 juta orang. Muslim Jerman mengikuti tradisi Sunni dan sebagian besar adalah keturunan Turki. Ada masjid di sebagian besar kota besar serta beberapa kota kecil. Namun beberapa agama lain menyumbang sekitar 3-4% dari agama penduduk, termasuk Yudaisme, Hindu, Buddha, dan banyak lagi. Meskipun Jerman mempunyai keberagaman antar budaya dan multiagama, sekitar sepertiga penduduknya adalah ateis. Orang Jerman diketahui terlalu banyak minum bir,
makan sosis, dan mengonsumsi roti dengan berbagai rasa. Di Jerman, sosis dikenal dengan nama Wurst, disajikan dengan hampir semua pilihan masakan Jerman. Kebanyakan terbuat dari daging sapi muda, babi, dan dibumbui dengan berbagai bahan. Anda dapat menemukan sosis di warung pinggir jalan hampir di semua tempat di Jerman, dan sosis tersebut dibuat dengan berbagai cara. Ada sekitar 1.500 jenis sosis di Jerman, dibuat dengan berbagai bahan dan rempah. Roti juga merupakan bagian penting dari masakan Jerman. Banyak jenis roti yang tersedia di pasaran dengan berbagai rasa, nama, bentuk, dan tekstur. Masakan Jerman juga kaya akan makanan tradisional yang lezat dan pilihan vegetarian. Di seluruh kota kalian dapat menemukan perpaduan arsitektur gotik dan Romawi, serta bangunan Bauhaus, modernis, dan kontemporer. Katedral, gereja, gedung konser, bahkan perpustakaan dapat ditemukan di kawasan perkotaan besar. Di antara arsitektur dan peradaban kuno yang berkembang di wilayah yang sekarang menjadi Jerman adalah amfiteater, spa, dan jembatan Romawi kuno. Di Jerman, kalian dapat dengan mudah menemukan buah yang sulit didapatkan di Indonesia. Buah seperti apel, pir, peach, hingga beri dibanderol dengan harga tinggi di Indonesia. Tapi di Jerman, buah-buahan ini justru banyak tumbuh liar. Beberapa buah tak bisa ditanam di Indonesia, seperti ceri, pir, murbei, dan lainnya. Namun di beberapa negara buah-buah tersebut bisa ditanam dengan mudah, bahkan biasa tumbuh secara liar di pinggir jalan. Banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri memanfaatkan tumbuhnya buah tersebut, karena sangat sulit mendapatkannya di Indonesia, bahkan harganya terbilang mahal. Mereka memanennya dan mengambil dalam jumlah banyak. Untuk bidang penanaman kebun buah, pohon buah apel adalah yang paling banyak ditanam dan menyumbang 68% dari total luas pohon buah di Jerman.